Harry Potter atau Britishnya Harry Potter atau Indonesianya Harry Potret. Gimana pun sebutnya pasti udah pada familiar deh sama nama satu ini. Anyway, aku pegang ya, jangan protes karena aku lupa stand mic-nya di mana taruhnya. Harry Potter, sosok anak laki-laki penyihir yang jadi tokoh utama di salah satu novel terlaris di dunia, karangan J.K. Rowling, Harry Potter and the blah, macam-macam, sampai 7 buku. Itu yang aku tahu. Pertama kan And the Philosopher's Stone, dan yang terakhir kan And the Deathly Hallows. Buku-buku ini udah terjual lebih dari 500 juta kopi di seluruh dunia dan diterjemahin dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nah, selain di buku, ceritanya tuh juga dibikin film. Film pertamanya itu Harry Potter and the Sorcerer's Stone tahun 2001. Aku inget banget tuh, masih kecil pas nonton film pertamanya di bioskop dan amazed banget. It instantly became my favorite movie. Sampai dengan Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 di tahun 2011 lalu dengan total 8 seri film. Nah, buat yang nggak tahu, tapi masa sih sampai ada yang nggak tahu Harry Potter? Ini tuh cerita tentang petualangan seorang penyihir ABG yang namanya Harry Potter dan teman-temannya, Ronald Bilius Weasley dan Hermione Jane Granger, murid di sekolah sihir Hogwarts. Inti cerita di novel-novel ini tuh berpusat sama usaha Harry buat ngalahin penyihir hitam jahat yang namanya you know who, Lord Voldemort, yang berambisi jadi seorang yang abadi, naklukin dunia sihir, dominasi orang-orang non-sihir atau muggle alias manusia biasa yang gak punya kekuatan sihir, dan ngancurin siapa aja yang ngalangin jalannya, terutama Harry Potter. Nah, buat kalian para Potterheads yang udah nonton filmnya atau baca novelnya, pasti udah sering bayangin gimana suasana di dunia Harry Potter. Entah itu lingkungannya, orang-orangnya, dan tentu aja hewan-hewan unik yang muncul di film itu. Pernah nggak sih waktu kalian nonton filmnya terus muncul salah satu makhluk di scene itu terus kepikiran, ini kayaknya pernah lihat nih makhluk ini, atau bentuknya kok sama kayak makhluk mitologi yang ini? Nah, ternyata ada beberapa makhluk yang muncul di film itu yang sebenarnya terinspirasi dari makhluk mitologi yang udah ada sebelumnya. Kita bakal bahas sebagian makhluk itu dan persamaannya dengan makhluk mitologi di luar sana. Yang pertama ada Phoenix. Pertama kali muncul di film Harry Potter and the Chamber of Secrets. Makhluk ini sangat menyita perhatian. Hewan ini bernama Fawkes yang merupakan peliharaannya Profesor Dumbledore. Phoenix adalah burung ajaib. Bulunya tuh merah dan emas. Paruh dan cakarnya emas, matanya hitam, ekornya sepanjang burung merak. Bulu merahnya tuh bersinar samar dalam kegelapan, sedikit glow in the dark, sementara bulu ekor emasnya tuh panas pas disentuh. Phoenix biasanya bersarang di puncak gunung dan merupakan hewan herbivora. Dikenal nggak agresif. Kalau burung phoenix udah tua, mata mereka tuh jadi kusam, bulu mereka mulai rontok, dan mulai ngeluarin suara kayak tersedak gitu. Abis itu burung itu bakalan tiba-tiba terbakar, jadi abu, lalu bangkit lagi dari abu itu. Jadi pas mereka tua, mereka mati, mereka akan terlahir kembali. Tapi ini bukan berarti mereka immortal ya. Nah, kalau di Harry Potter, air mata Phoenix dikatakan sebagai penyembuh dari racun Basilisk. Ini tuh semacam ular yang berbisa. Bahkan air matanya itu dikatakan bisa membangkitkan orang yang berada di ambang kematian. You were brilliant, folks. I just wasn't quick enough. Ekor mereka juga sangat kuat dan bisa ngangkat beban yang berat. Mereka juga bisa teleport kemanapun semau mereka.
Dalam mitologi, Phoenix ini muncul di dalam catatan orang Mesir kuno dan juga Yunani kuno. Di Mesir kuno, burung ini disebut sebagai Bennu. Orang Yunani dan Mesir kuno menggambarkan burung ini sebagai makhluk yang luar biasa, yang jadi simbol pembaruan dan kelahiran kembali. Menurut legenda nih, Phoenix bisa hidup selama 500 tahun dan cuma ada satu Phoenix yang hidup pada satu waktu. Sebelum waktunya habis, Phoenix akan membangun sarang dan membakar dirinya sendiri. Kemudian, Phoenix baru akan bangkit dari abu. Baik orang Yunani dan juga Mesir menghubungkan Phoenix dengan matahari. Ada satu mitos yang bilang kalau nyanyian fajarnya Phoenix begitu indah sampai-sampai dewa matahari Apollo bakalan nyetopin keretanya dan matahari pun berhenti buat dengerin nyanyian itu. Bentuk Phoenix di mitologi tuh beda-beda, tergantung dari mana Phoenix diceritain. Ada yang bilang dia seukuran burung Raja Wali. Ada juga yang bilang kalau dia tuh lebih besar dari burung unta dengan bulu merah keemasan. Masyarakat Asia sendiri juga punya nih. Di Tiongkok, burung Phoenix disebut sebagai Feng Huang. Ini sorry ya kalau pronunciation-nya salah. Yaitu gabungan dari dua kata, Feng artinya jantan dan Huang artinya betina. Huang sendiri diyakini sebagai pemimpin para burung dan menjadi simbol Ratu Tiongkok yang baik juga bijaksana. Feng Huang seringkali dianggap punya keterikatan khusus sama naga, terutama pas acara pernikahan tradisional bangsawan Tiongkok. Jadi semacam dekorasi, hiasan wajib di baju dengan harapan supaya kebahagiaan akan menyambut kedua mempelai. Masyarakat di negeri tirai bambu juga ngejelasin bahwa Feng Huang dan naga adalah sebuah hubungan romantis antara pasangan suami istri atau metafora dari konsep yin dan yang. Secara umum, Feng Huang diyakini sebagai lambang kemakmuran dan kebahagiaan. Kalau di Jepang, hewan ini dinamakan Hu. Burung ini mirip sama Feng Huang tadi, cuma namanya aja yang beda. Di Indonesia juga ada, yaitu Bromo Dedali. Ini tuh burung dalam legenda masyarakat Jawa kuno, terutama masyarakat Jawa Timur yang berada di sekitar Gunung Semeru. Sesuai dengan namanya dalam bahasa Jawa, Bromo yang artinya api, Dedali yang artinya burung elang, jadi perwujudannya itu seekor burung elang api. Dikisahkan Bromo Dedali itu burung yang kepalanya kayak elang, sayap dan ekornya panjang, dan dia lahir dari kawah Gunung Semeru. Sejak kelahirannya, Bromo Dedali akan selalu terbang mengelilingi bumi, nyari, mempelajari, dan ngumpulin semua ilmu pengetahuan, abis itu nebarin di bumi supaya manusia bisa hidup lebih baik. Dia tuh nggak pernah hinggap, karena kalau misalnya dia hinggap di hutan, hutan itu bakalan terbakar. Kalau dia hinggap di lautan, lautannya bakalan mengering. Karena itu dia nggak punya cakar, dia cuma bakalan nyentuh bumi satu kali pada saat kematiannya. Saat itu juga akan lahir kembali Bromo Dedali baru dari kawah Gunung Semeru. Pada masyarakat Jawa yang nganut mistik, Bromo Dedali itu dianggap sebagai tingkat kemampuan tertinggi. Kemampuan mistik wajib dimiliki sama pasukan elit khusus telik sandi pengawal Raja Majapahit. Legenda Bromo Dedali ini sebagian besar cuma dikisahin secara lisan turun-temurun karena kebiasaan masyarakat Jawa pada umumnya kurang dalam hal dokumentasi tertulis, makanya tuh kayaknya sulit banget buat nemuin kisah ini dalam bentuk tulisan. Selanjutnya ada Goblin. Goblin ini pertama kali muncul di buku Harry Potter and the Philosopher's Stone pas Hagrid bawa Harry Potter ke Gringotts. Gringotts ini adalah bank khusus penyihir. Well, there's your money, Harry. Gringotts, the Wizard Bank. Take no safer place. Bank itu dijalanin sama para goblin. Goblin di cerita Harry Potter digambarin punya jari-jari dan kaki yang kurus panjang, beberapa matanya hitam, dan kepalanya lebih gede dari kepala manusia pada umumnya. Mereka juga punya hidung dan telinga lancip. Goblin makan daging mentah, akar-akaran, dan jamur. Goblin ini berkomunikasi pakai bahasa yang disebut gobbledygook. Goblin di cerita Harry Potter digambarin sangat pintar, karena ini bisa dilihat dari awal tadi ya. Mereka kan yang jalanin Bank Gringotts.
Karena kepintaran mereka, mereka juga dikenal sebagai ahli pembuat benda-benda dari logam. Bisa dibilang Goblin di cerita Harry Potter ini makhluk yang sangat berpengaruh dan gak bisa dianggap remeh sama para penyihir. And does Mr. Harry Potter have his key? Dalam cerita rakyat bangsa Jerman dan Inggris, yang terjadi justru sebaliknya nih. Mereka digambarin sebagai makhluk yang buas dan ganas. Mereka tinggal di gua-gua yang gelap atau di bawah tanah. Mereka ini makhluk jahat dan merupakan petarung yang kuat. Mereka dilukiskan sebagai makhluk berbadan tegap kayak manusia, kulitnya hijau, telinganya lancip, dan wajahnya sangar. Ngeri deh pokoknya. Kadang-kadang juga mereka nyulik bayi dan mangsa manusia. Goblin di cerita rakyat ternyata tuh nggak punya bentuk fisik, melainkan mereka cuma roh atau spirit, disamain kayak hantu atau setan. Goblin nih secara keseluruhan udah aku pernah ceritain sebelumnya di pembahasan seputar fairy atau peri. Karena goblins masuk di dalam golongan ini. Tapi ternyata goblin tuh gak cuma populer di kalangan bangsa Eropa loh. Budaya tradisional di seluruh dunia juga punya cerita dan kepercayaan tentang tokoh-tokoh yang punya kesamaan sama goblin di Eropa. Di Zimbabwe misalnya, dipercayai salah satu penyebab lahirnya seorang anak cacat adalah karena seekor goblin yang disebut Zwikwambo. Mungkin makhluk ini tuh telah menghamili ibunya pas dia lagi tidur. Di Jepang ada juga goblin gunung yang disebut Tengu. Wujudnya lelaki tua berhidung panjang dan jalan tanpa alas kaki. Atau ada juga Tengu gagak yang punya sayap, paruh, dan cakar burung tapi bertubuh manusia. Dalam legenda awal-awal, mereka berbuat jahat kayak menculik dan memakan anak-anak. Mereka juga bisa ngubah diri mereka jadi manusia dan menyesatkan orang. Seiring dengan perkembangan zaman, legenda tentang mereka ini berubah. Bukan jahat lagi, tapi jatuhnya jadi lebih nakal atau bahkan suka membantu orang. Para Tengu ternyata sangat dihormati umat Buddha di sana loh. Sebagai roh penjaga, ya meskipun sifat mereka agak nakal. Di Indonesia sendiri, kalau ngelihat dari spesifikasinya, dari penggambaran yang tadi, kayaknya ada juga, yaitu tuyul. Tahu kan bentuk tuyul kayak gimana? Iya, mirip-mirip lah sama goblin yang udah dijelasin tadi. Sifatnya juga usil. Gimana menurut kalian? Kalau di Korea, ada juga goblin versi mereka. Dalam mitologi Korea, goblin adalah roh yang punya kekuatan dan keterampilan luar biasa dan mereka disebut dengan dokkebi. Legenda di sana gambarin goblin yang berbeda dalam berbagai bentuk dan sering digambarin juga memakai hanbok. Dipercaya juga bahwa dokkebi punya kekuatan gaib yang sangat besar. Dia bisa kasih hasil panen yang baik, hasil tangkapan yang besar, dan juga kekuatan yang besar bagi manusia. Juga pelindung dari roh jahat. Nah, tapi kalau secara keseluruhan asal mula goblin ini tuh masih diperdebatkan ya. Salah satu sumber nyebutin goblin nih berasal dari abad ke-14 dan paling umum di Eropa Barat Laut, Skandinavia, Kepulauan Inggris, dan Amerika Serikat. Nama goblin katanya berasal dari ejaan Prancis kuno, gobelin, yang juga dikabarin punya akar Jerman, Yunani, dan Latin yang konotasinya negatif. Gobelinus itu nama setan yang menghantui negara-negara di Normandia. Mungkin karena bangsa Eropa di zaman dulu tuh sering mengembara. Jadi akhirnya cerita tentang goblin ini tersebar dan terjadi akulturasi budaya yang diadopsi sama beberapa bangsa negara lain. Di Harry Potter ada makhluk yang bagian depannya itu berbentuk burung Raja Wali dan bagian belakangnya tuh singa. Nah, itu adalah Griffin. Kemunculan Griffin tuh jarang banget sebenarnya di Harry Potter dan biasanya cuma berbentuk patung atau ornamen aja. Mungkin di sini ada yang ingat patung Griffin ada di koridor Hogwarts dan juga pegangan pintu kantor kepala Hogwarts. Griffin biasanya ditugasin buat jaga harta para penyihir. Ada yang ingat nggak adegan Hagrid memperkenalkan hewan peliharaannya yang namanya Buckbeak di film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban yang waktu itu Harry dibawa terbang mengelilingi Hogwarts? Nah, banyak yang ngira itu adalah Griffin, tapi sayangnya bukan. Itu adalah Hippogriff, hewan berkepala Raja Wali dan bertubuh kayak kuda. Emang agak mirip, cuma beda di tubuh bagian belakang. Hippogriff merupakan hasil perkawinan antara Griffin dan kuda.
Hippogriff ini lebih jinak daripada Griffin, jadi lebih gampang buat dikendaliin. Jadi Hippogriff sering dijadiin sebagai hewan peliharaan atau kendaraan buat para penyihir di dalam cerita Harry Potter. Hewan ini juga muncul di dalam berbagai mitologi di seluruh dunia. Referensi paling awal tentang Griffin berasal dari Persia kuno. Dalam mitologi Persia, khususnya selama kekaisaran Achaemenid, Griffin atau Homa dipakai sebagai patung dan simbol di istana. Homa juga punya tempat khusus dalam sastra Persia sebagai penjaga cahaya. Di dalam kepercayaan Persia kuno, Griffin dipercaya sebagai pelindung dari pengaruh iblis dan sihir. Di dalam mitologi Yunani, Griffin punya nama yang beda nih, yaitu Griffon. Griffon diceritain menarik keretanya Apollo, sang dewa matahari. Di cerita lain dalam mitologi Yunani kuno, Griffin dikatakan sebagai anjingnya Zeus. Dikaitin juga sama Nemesis, dewi pembalasan. Karena Griffon juga deket sama Nemesis, jadi Griffon dianggap sebagai pelindung dan penjaga, serta pembawa keadilan bagi yang teraniaya. Di Mesir kuno, Griffin digambarin tubuhnya ramping kayak kucing dan kepalanya kayak elang. Griffin juga kadang digambarin menarik kereta para Firaun. Griffin juga digunakan buat menghias makam Firaun. Namun, kepala Griffin diganti sama kepala Firaun yang kemudian dikenal dengan nama Sphinx. Di Indonesia sendiri, makhluk ini mirip sama Lembu Swana, sang penjaga Sungai Mahakam, dan juga sebagai kendaraan Raja Mula Warman. Ini udah pernah aku bahas nih di video makhluk mitologi Indonesia. Di abad pertengahan, Griffin banyak dipakai sebagai simbol kepahlawanan dan juga dijadiin maskot di beberapa daerah di Eropa. Nah, buat yang mau mempelajari lebih jauh soal hewan ini, silahkan baca The Book of Griffons karya Joseph Nick. Di situ dibahas sejarah munculnya hewan mitologis ini. Siapa sih Potterheads yang gak kenal sama Dobby? Buat yang gak nonton Harry Potter, makhluk satu ini tuh dulu sering muncul di meme nih. Dobby pertama kali muncul di film Harry Potter and the Chamber of Secrets. Dobby ini selalu ngelindungin dan membantu Harry Potter. Open it. Spoiler alert, akhirnya dia mati karena terlalu ngelindungin Harry. This is one of the saddest scene ever. Kalau kalian nonton, kalian pasti sakit hati banget dan nangis deh. Iya gak sih? Aku sih nangis. Tapi kalau misalnya kalian gak nonton, kalian harus nonton Harry Potter, terus kalian harus nonton pasin Dobby. Oke? Dobby ini diceritain sebagai peri rumah. Peri rumah itu makhluk semacam peri yang ditugasin buat ngerawat tempat tinggal sang penyihir, dan mereka sangat setia terhadap tuan mereka. Semacam asisten rumah tangga mungkin. Harry Potter. Such an honor it is. Mereka biasanya bekerja di rumah keluarga penyihir yang kaya dan punya nama besar. Biasanya para peri rumah tuh kerja sama satu tuan sampai mereka mati. Mereka nganggap kerja kayak gitu adalah hal yang membanggakan bagi keluarga mereka. Karena sangat setia, kadang para peri rumah tuh diperlakuin sangat kasar dan semena-mena. Kadang juga dijadiin kelinci percobaan buat ngetes ramuan-ramuan buatan para penyihir. Bahkan di keluarga darah murni, pure blood, kayak keluarganya Sirius Black, peri rumah tuh bakal dipenggal kepalanya cuma karena mereka udah terlalu tua buat bawa nampan teh. Tapi, biarpun mereka diperlakuin kayak gitu, mereka tuh tetap loyal sama tuan mereka. Kasian ya. Di daerah Irlandia, Skotlandia, dan Inggris, ada juga makhluk kayak peri rumah namanya Brownie. Udah pernah nih aku ceritain di video barengan sama Goblin tadi seputar fairy. Brownie ini dipercaya berasal dari roh penjaga, mirip sama Lares dari tradisi Romawi kuno, yang diceritain sebagai roh pelindung leluhur yang udah meninggal. Legenda lain mengatakan bahwa Brownie berasal dari arwah pembantu yang pernah kerja di rumah itu. Bentuk Brownie ini beda-beda, tergantung daerah cerita asalnya. Ada yang berbentuk manusia, ada yang kecil, ada juga yang mirip kayak Dobby tadi. Brownie ini juga sangat setia melayani orang yang tinggal bareng sama dia. Baju Brownie biasanya compang-camping dan kadang minta susu sama makanan ke orang rumah.
Mereka ngerjain pekerjaan rumah kayak nyapu, bersih-bersih, kadang bantu kerja di peternakan, kalau misalnya punya peternakan ya. Mereka ngerjain tugas itu biasanya tuh di malam hari. Makanya jangan heran kalau misalnya tengah malam, air galon kalian tuh gelebuk-gelebuk. Nah, karena mungkin itu Brownie yang lagi minum air karena lagi udah capek bersih-bersih. Brownie ini juga mirip sama Menahuns dari cerita rakyat Hawaii yang bentuknya mirip kurcaci dan sama-sama bekerja di malam hari. Selain bentuk kerjaan rumah, keberadaan mereka tuh dipercaya membawa keberuntungan ke penghuni rumah. Gak kayak peri rumah di cerita Harry Potter, meskipun Brownie ini sangat setia, tapi jangan sekali-kali bikin mereka jengkel. Kalau mereka merasa tidak diperlakukan dengan baik, dan mereka ngerasa dimanfaatin, mereka bakal angkat kaki dari rumah lalu menghilang selama-lamanya. Mereka juga bakal bawa pergi keberuntungan dari rumah itu. Nah loh, makhluk yang satu ini juga ada di Asia nih. Contohnya di Korea, ada juga makhluk kayak gitu. Ini udah pernah dibahas di video mitologi Korea, go check that out. Kalau di Indonesia kira-kira apa ya? Kalau misalnya ada yang tahu, komen ya di bawah. Loh, kok udahan? Tenang, gak cuma sampai di sini kok, masih ada lanjutannya nih. Sampai ketemu di next episode ya, bersambung.